Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Demi menjaga kelancaran dan keamanan acara, kepada hadirin dimohon untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan masker dan menjaga jarak, serta dimohon untuk dapat menonaktifkan atau mengubah mode telepon genggam menjadi diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Gunung Kidul, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul, serta hadirin yang kami hormati pula. Kami haturkan selamat datang pada acara rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 dan deklarasi pemilihan damai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020. Dan sebagai wujud rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah sejenak kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Supriyanto MSI dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan menyebut dan menjunjung tinggi asma-Mu, kami memanjatkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya atas segala nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, terimalah kehadiran kami ini dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, pada hari yang penuh rahmat dan barokah ini, kami berkumpul dalam acara pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta penandatanganan naskah deklarasi pemilihan bupati damai di tahun 2020. Tiada lain yang kami harapkan inayah serta ridho-Mu. Limpahkan kepada kami semua kesehatan dan keselamatan. Mantapkan niat kami mengabdi untuk masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas ridho dan keagungan-Mu, kami rakyat Gunung Kidul akan menyelenggarakan pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Oleh karena itu, bimbinglah kami agar rakyat Gunung Kidul yang sudah mempunyai hak pilih dapat memilih putra-putri terbaik, pemimpin sejati yang mampu menggerakkan rakyat Gunung Kidul, masyarakat yang makmur, gemah ripah loh jinawi, sejahtera lahir dan batin, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di bawah naungan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, masih banyak tugas dan tantangan yang harus kami laksanakan. Karena itu ya Allah, tingkatkan kemampuan dan perkasa kami untuk mencapai persatuan dan kesatuan, guna mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020 ini, sehingga berjalan dengan aman, tertib dan damai, dengan mengedepankan asas kebersamaan dalam sebuah perbedaan. Anugerahi kekuatan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Gunung Kidul untuk mampu menerima dan memaknai hasil pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan datang sebagai sebuah kemenangan bersama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, dengan kerendahan hati kepada Engkau kami memohon perlindungan. Jauhkan kami dari segala macam gangguan yang akan memecah belah kami. Jauhkan kami dari anarkisme baru yang ingin memaksakan kehendak dan merusak nilai-nilai luhur. Akhirnya ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 yang akan dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul
Bapak Ahmadi Ruslan Hani. Untuk itu waktu kami serahkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pasangan calon Bupati Wakil Bupati Gunung Kidul dalam pemilihan Bupati Gunung Kidul tahun 2020. Yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati anggota KPU Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati pula insan media yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Pada pagi ini kita dipertemukan dalam rangka rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan KPU nomor 3 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. KPU Gunung Kidul telah menetapkan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Gunung Kidul tahun 2020 yang dituangkan dalam surat keputusan KPU Kabupaten Gunung Kidul nomor 172/PT01/TT-KP/KP/Romawi 9/Romawi 9/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Gunung Kidul tahun 2020. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Hari ini KPU Gunung Kidul akan melaksanakan pengundian dan penetapan menurut pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Gunung Kidul tahun 2020 dalam rapat pleno terbuka. Nomor urut pasangan calon yang ditetapkan siang ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar pasangan calon. Bagi pasangan calon, nama dan nomor urut merupakan citra diri yang dapat digunakan untuk berkampanye. Sedangkan bagi KPU, nama dan nomor urut pasangan calon menjadi dasar untuk menyiapkan logistik pemilihan bupati dan wakil bupati sekaligus untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. KPU berharap penyelenggaraan demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati Gunung Kidul tahun 2020 dapat terselenggara dengan baik. Seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi untuk menghadirkan pemilihan yang berkualitas dan berintegritas serta menjunjung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dengan sinergi para pemangku kepentingan ini, kita semua berharap semoga persatuan dan kesatuan serta keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi landasan gerak dalam berdemokrasi di sepanjang tahapan pemilihan 2020. Terlebih dalam 2 hari ke depan, tahapan sudah memasuki masa kampanye. Kita belajar bersama-sama dan mengedukasi pemilih agar dapat menentukan pilihannya secara berdaulat. Senantiasa diberikan pelindungan, keselamatan dan kesehatan dalam mengikuti tahapan pemilihan di tengah pandemi COVID-19 ini. Serta senantiasa dalam suasana rukun tentrem dalam menunaikan hak demokrasi. KPU Gunung Kidul berharap pemilih menggunakan hak dengan sebaik-baiknya pada tanggal 9 Desember 2020. Pada forum yang mulai ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada jajaran penyelenggara pemilihan, baik KPU Gunung Kidul sampai tingkat PPK dan PPS, yang telah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan bersama rekan penyelenggara, seluruh jajaran Bawaslu Gunung Kidul, Panwascam dan Panitia Pengawas Desa.
apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada jajaran Forkompimda Kabupaten Gunung Kidul, pimpinan-pimpinan OPD pemerintah daerah, dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dengan mengharap ridho Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dan atas perkenan Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sebelum kita mulai rangkaian pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020, yang pertama kami sampaikan informasi bahwa baru saja dini hari kami menerima peraturan KPU terbaru PKPU 13 2020 tentang perubahan PKPU 6 2020 terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID, di mana dalam peraturan tersebut di pasal 55 ini mengatur terkait dengan pihak-pihak yang diperkenankan mengikuti dalam rapat pleno terbuka, karena dalam rangka penegakan disiplin protokol COVID, sehingga yang diatur dalam peraturan KPU untuk yang pihak yang hadir dalam lokasi ini hanya pasangan calon, kemudian 2 perwakilan dari Bawaslu, kemudian 1 orang penghubung dari pasangan calon dan dari KPU. Nah, sehingga dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mendadak kami harus menyampaikan pemberitahuan ralat undangan, ya karena semua harus kita ikuti regulasi yang sudah ditetapkan. Namun demikian kami berharap situasi kondisi ini bisa kita pahami bersama dan rapat pleno bisa kita laksanakan. Karena dalam hal tidak sesuai regulasi maka ada sanksi yang harus kita ikuti, harus ada penundaan dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu sekalian mohon maaf ini pleno agak molor karena semua harus kita sesuaikan dengan situasi kondisi sebagaimana diatur dengan regulasi. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan pengertian Bapak Ibu sekalian, khususnya dari pasangan calon dan tim yang telah berkenan untuk mengikuti regulasi yang sudah kita tetapkan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita laksanakan urutan-urutan tata cara pengambilan nomor urut, untuk selanjutnya kita mohonkan Ketua Divisi Hukum untuk bisa membacakan tata tertib rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon. Pada Pak Komar kami persilakan. Cek. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020. 1. Rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 10 sampai dengan selesai, bertempat di Bangsal Sewokoprojo. 2. Rapat pleno terbuka dipimpin Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul, diikuti oleh anggota KPU Kabupaten Gunung Kidul, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Gunung Kidul, atau personil yang ditunjuk dengan surat mandat oleh pasangan calon. 3. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh 1. Pasangan calon, 2. Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul 2 orang, 3. Penghubung pasangan calon atau LO 1 orang, 4. KPU Kabupaten Gunung Kidul. Dengan jumlah sesuai yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Gunung Kidul berdasarkan PKPU 13 tahun 2020 dan mempertimbangkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. 4.
seluruh peserta dan petugas yang hadir dalam rapat pleno terbuka wajib A. Melakukan pengecekan suhu tubuh oleh petugas dengan ketentuan bagi yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan memasuki tempat atau ruangan rapat. B. Mengisi daftar hadir dan menggunakan ID card yang diberikan petugas. C. Menempati tempat duduk yang sudah disiapkan serta tidak diperkenankan menggeser tempat duduk dan membuat kerumunan di dalam ruangan. D. Selalu mengenakan masker dan sarung tangan serta tidak melakukan jabat tangan maupun kontak fisik lainnya dengan siapapun. E. Selalu menjaga ketertiban dan ketenangan selama pelaksanaan rapat. 5. Rapat pleno terbuka, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. A. Ketua membuka rapat dengan menyatakan bahwa rapat dibuka dan terbuka untuk umum, serta memberikan penjelasan dan atau menyampaikan informasi yang diperlukan. B. Ketua rapat dapat mendelegasikan kepada anggota KPU Kabupaten dan atau petugas dari sekretariat KPU Kabupaten yang ditunjuk untuk memandu secara teknis pengundian nomor urut. C. Calon wakil bupati atau personil yang ditunjuk pasangan calon dipersilahkan mengambil nomor untuk penentukan urutan pengambilan undian nomor urut pasangan calon, berurutan dari yang lebih dulu datang berdasarkan daftar hadir pasangan calon atau personil yang ditunjuk untuk mewakili pasangan calon dengan surat mandat. D. Berdasarkan urutan pengambilan undian dimaksud huruf C, dimulai dari angka yang paling kecil. Selanjutnya, calon bupati atau personil yang ditunjuk mengambil undian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati dan tidak diperkenankan membuka undian tersebut sebelum dipersilahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul. E. Setelah seluruh calon bupati atau personil yang ditunjuk mengambil undian, masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati atau personil yang ditunjuk bergabung pada tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul memandu seluruh pasangan calon untuk membuka undian secara bersama-sama. F. Pasangan calon bupati dan wakil bupati menunjukkan nomor urut yang tertera dalam undian kepada Ketua dan anggota KPU Kabupaten Gunung Kidul serta segenap yang hadir termasuk media massa. KPU Kabupaten Gunung Kidul menyusun nomor urut dan nama pasangan calon dalam daftar pasangan calon serta menuangkan dalam berita acara. H. Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunung Kidul ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Gunung Kidul. I. KPU Kabupaten Gunung Kidul menyampaikan salinan keputusan KPU Kabupaten Gunung Kidul tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon kepada pasangan calon, partai politik, gabungan partai politik pengusul, dan Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul, serta mengumumkan paling lama 2 hari sejak penetapan nomor urut pasangan calon. Penetapan dan pengumuman nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunung Kidul dalam pemilihan tahun 2020 bersifat final dan mengikat. 6. Untuk kelancaran ketertiban dan kekhidmatan ke Ketua. Demikian sekalian pembacaan tata tertib rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan bupati wakil bupati Gunung Kidul tahun 2020. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu hormati, kita akan lanjutkan dengan memulai rangkaian pengundian nomor urut pasangan calon yang akan dipandu oleh Ketua Divisi Teknis. Pada Pak Andang kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pimpinan rapat, peserta rapat, dan hadirin sekalian, langsung saja izinkan kami untuk memandu pelaksanaan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 ini
sesuai dengan tata tertib yang sudah dibacakan tadi. Baik, kami sedikit mengulang bahwa undian ini ada 2 tahap. Yang pertama, ini tahapan untuk mengambil undian urutan pengambilan nomor urut. Yang kedua baru kemudian adalah undian nomor urut pasangan calon itu sendiri. Nah, dengan demikian ada 2 media yang akan digunakan oleh KPU Gunung Kidul dalam hal pengundian nomor urut ini. Yang pertama adalah media toples yang di depan ini, dan satu lagi adalah, mohon disampaikan di depan sekretariat. Yang kedua ini adalah media dengan menggunakan selongsong nanti di dalamnya. Perlu kami jelaskan, di media yang pertama ini terdapat 10 angka 1 sampai dengan angka 10, yang nanti pengambilannya sesuai dengan tatib tadi, yang berhak mengambil sesuai dengan urutan kehadiran. Jadi yang hadir lebih dulu mengambil lebih dulu. Kemudian nanti hasil dari pengundian tahap pertama ini nanti dimulai dari yang mendapatkan nomor terkecil, baru akan mengambil nomor urut pasangan calon yang berada di dalam kotak. Bisa dipahami ya? Yang ada di dalam kotak ini ada angka 1 sampai dengan 4. Nah, itulah nanti nomor urut pasangan calon yang akan tersemat dalam daftar pasangan calon nantinya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 ini. Bisa dipahami ya bagi semuanya? Oke. Baik, sebelum dimulai ini perlu kita periksa kelengkapan dari media pengundian ini. Saya harapkan Ketua Divisi Hukum dan juga dari Bawaslu Gunung Kidul perwakilan untuk memeriksa kelengkapan dari pengundian ini. Monggo ke depan. Monggo dicek dulu bahwa di dalam ini ada 10 angka yang sudah diikat. Oke ya, 10 ya. Mohon dikembalikan dan diaduk-aduk lagi. Ya cukup, Bawaslu, mohon. Oke, untuk media yang kedua sekalian dicek. Mohon bantuannya gunting. Mohon dikeluarkan. Dihitung. Baik, terima kasih. Mohon untuk diaduk-aduk juga. Ya, di gimana lah gitu. Ya, pokoknya diaduk-aduk gitu.
Oke, Bawaslu, mohon. Ya, siap. Penting ini. Baik, untuk bakal pasangan calon semuanya sudah oke ya? Oke, tidak ada yang perlu disampaikan? Cukup ya? Oke, baik, terima kasih. Baik, dari hasil pemeriksaan media sudah diperiksa dan semuanya sudah siap. Kemudian sesuai dengan tatip tadi, untuk undian yang tahap pertama ini nanti akan diambil oleh calon wakil bupati. Namun demikian, saya harapkan semua paslon untuk maju ke depan. Mohon dibantu untuk menempatkan posisinya. Maju ke depan semuanya, baik calon bupati maupun wakil bupatinya. Jaga jarak ya. Baik, nanti mohon calon wakil bupatinya yang mengambil dan diambil dulu di dalam toples ini, namun jangan dibuka dulu. Ya, jangan dibuka dulu, nanti mengikuti aba-aba pembukaannya. Baik, sesuai dengan tatip tadi, kita mendasari pengambilan lebih awal dengan kehadiran yang paling awal. Di sini sudah cukup? Cukup. Kami minta kembali untuk dibawa dulu, di asta dulu, kembali. Kemudian yang selanjutnya bakal pasangan Imawan Wahyudi dan Martanti Sunardewi. Monggo, silakan diambil. Di asta dulu, oke. Ambil gambar. Cukup ya? Cukup, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Kemudian yang selanjutnya Bambang Wisnu Handoyo dan Bapak Benyamin, monggo calon wakil bupatinya maju ke depan untuk mengambil. Ya, monggo. Oke, tunjukkan. Oke. Cukup ya? Oke, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya Sutrisna Wibawa dan MRD Widanto, monggo untuk calon wakil bupatinya maju ke depan mengambil undian. Oke, tunjukkan. Oke. Cukup. Oke, kembali ke tempat. Dan bersiap, monggo sesuai aba-aba. Kami persilahkan untuk dibuka nomornya. Silakan dibuka nomornya. Ditunjukkan. Dari pasangan Bapak Sunaryanto mendapatkan angka 3. Kemudian dari Bapak Sutrisna Wibawa mendapatkan angka 7. Bapak Bambang Wisnu mendapatkan angka 10. Kemudian Pak Imawan dan Bu Martanti mendapatkan angka 4. Oke, terima kasih. Berarti berdasarkan undian tahap pertama, maka nanti yang berhak mengambil nomor urut pasangan calon ini, yang pertama mengambil adalah pasangan Sunaryanta dan Heri Susanto. Kemudian diikuti Dr. Andes Imawan Wahyudi MH dan Martanti Sunardewi DRA. Kemudian yang selanjutnya adalah Profesor Dr. Haji Sutrisna Wibawa MPD dan Mahmud Ardi Widanto SIP. Dan kemudian dilanjutkan Dr. Andes Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi. Baik, langsung saja kami panggil calon Bupati dan Wakil Bupati Sunaryanta dan Heri Susanto SKM MSI untuk maju ke depan. Mohon dipindahkan ini, dinaikkan. Ya, monggo. Di sini, Mas. Baik, silahkan mengambil. Tunjukkan, oke. Jangan dibuka dulu ya. Baik, cukup ya? Cukup. Terima kasih, mohon kembali ke tempat dulu, jangan dibuka. Kemudian yang selanjutnya Dr. Andes Imawan Wahyudi MH dan Martanti Sunardewi DRA. Mohon maju ke depan untuk mengambil nomor undian.
Monggo, silakan. Baik, ditunjukkan. Barangkali mau diambil fotonya. Cukup? Belum? Cukup? Cukup. Mohon kembali ke tempat. Kemudian yang selanjutnya Profesor Dr. H. Sutrisna Wibawa MPD dan Mahmud Ardi Widanto SIP maju ke depan untuk mengambil nomor undian. Kami persilahkan. Oke, tunjukkan. Cukup? Cukup ya? Baik, cukup, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya Dr. Andes Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi untuk maju ke depan untuk mengambil undian. Dipersilahkan. Monggo. Baik, ditunjukkan saya kira. Oke. Oke. Cukup ya? Cukup ya? Oke, terima kasih. Kembali ke tempat. Baik, sesuai dengan aba-aba, kami persilahkan untuk dibuka dahulu, tapi jangan dibuka dulu pitanya. Dikeluarkan dulu ya. Dikeluarkan dulu, oke. Oke. Selongsongnya mungkin ditaruh saja, mohon. Selongsongnya diambil ya. Selongsongnya diberikan saja. Baik. Siap. Baik. Semuanya siap? Bersedia? Silahkan dibuka. 1, 2, 3, oke. Bersama-sama ditunjukkan ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas. Ke atas. Diangkat ke atas. Baik, sambil menunggu sesi foto, kami sampaikan hasil pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020. Nomor urut 1, Profesor Dr. H. Sutrisna Wibawa MPD, Mahmud Ardi Widanto SIP. Nomor urut 2, Dr. Andes Imawan Wahyudi MH, Martanti Sonardewi DRA. Nomor urut 3, Dr. Andes Bambang Wisnu Handoyo Benyamin Sudarmadi. Nomor urut 4, Sunaryanta Heri Susanto Eskom MSI. Baik, pengambilan nomor undian sudah selesai dan tinggal nunggu penetapan. Waktu kami kembalikan kepada pimpinan rapat para pasangan calon untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, demikian telah kita laksanakan pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kami akan melaksanakan penandatanganan berita acara dan sekaligus surat keputusan penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020. Nah, sambil menunggu persiapan administrasi PA dan SK, beberapa hal kami informasikan pada sekalian terkait dengan penyelenggaraan tahapan yang ke depan akan segera kita laksanakan. Bapak yang hormati, alhamdulillah pasca pendaftaran ya, kita telah melaksanakan penelitian administrasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dalam pemeriksaan administrasi kita tentu melibatkan berbagai pihak dinas instansi yang punya wewenang dalam meneliti keabsahan dokumen persyaratan pasangan calon. Bahkan klarifikasi, verifikasi secara daring kami laksanakan untuk meliti keabsahan syarat persyaratan masing-masing pasangan calon. Dan alhamdulillah dari perintahan administrasi maupun dalam perintahan administrasi di tahap pertama maupun perbaikan
kami nyatakan syarat. Ya. Nah, kemudian kami telah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani rohani sekaligus bebas penggunaan narkotika dengan melibatkan ID, HIMSI dan juga BNNP di RSUP Jarsito, dan alhamdulillah semua dinyatakan sehat walafiat. Hingga kemarin tanggal 23 kami telah tetapkan pasangan calon tetap dalam Pilkada Gunung Kidul tahun 2020. Nah, kemudian alhamdulillah hari ini sudah kita laksanakan pengundian nomor urut, dan insya Allah segera nanti akan kami tetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon tetap. Nah, Bapak Ibu hormati, tahapan berikutnya setelah penetapan pasangan calon tetap ini yang sudah kita laksanakan tanggal 23 kemarin, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan. Yang pertama terkait dengan calon yang berstatus khusus, baik TNI, Polri, ASN, ya, kemudian pejabat di BUMN atau BMD, perangkat desa, kepala desa, anggota DPR, bahwa sesuai dengan surat pernyataan dalam formulir BP1 KWK saat pendaftaran bersedia mengundurkan diri setelah ditetapkan. Ya. Nah, Bapak Ibu hormati, kemarin sudah kami tetapkan SK penetapan pasangan calon dan sudah kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Dan sesuai dengan peraturan KPU, maka paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon untuk calon yang berstatus khusus tadi, mohon untuk bisa segera menyerahkan yang pertama surat pengunduran dirinya, yang kedua surat keterangan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses, dan yang ketiga surat keterangan tanda terima bahwa tanda terima tentang pengunduran dirinya dari pejabat yang berwenang. Nah, sesuai regulasi diatur paling lambat 5 hari sejak penetapan. Kemarin kita tetapkan tanggal 23, artinya tanggal 27 September ini mohon bisa segera menyerahkan 3 dokumen tersebut. Ya. Nah, kemudian Bapak yang hormati, bagi terkait dengan SK pemberhentiannya, SK definitifnya, ini harus sudah disampaikan kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Ya. Oleh karenanya bagi calon yang berstatus khusus semoga bisa segera dipersiapkan agar tahapan ke depan bisa diikuti dengan baik dan lancar. Kemudian sekaligus kami sampaikan pada calon yang berstatus sebagai bupati ataupun wakil bupati diatur dalam regulasi harus sudah menyampaikan surat izin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye, dan kami mohonkan sudah kami harap sudah bisa segera disampaikan sebelum tahapan kampanye. Nah, Bapak Ibu hormati, 2 hari ke depan insya Allah kita akan masuki tahapan kampanye. Insya Allah kampanye akan dilaksanakan pada mulai tanggal 26 September selama 71 hari hingga sampai tanggal 5 Desember 2020. Kami informasikan untuk sekalian terkait dengan pelaksanaan kampanye, baru saja terbit PKPU 13 2020 ya, yang mengatur beberapa perubahan terkait dengan metode kampanye. Ya. Dan dalam waktu segera nanti kami akan sosialisasikan PKPU ini kepada LO atau tim bakal pasangan calon. Ya, kemudian setelah PKPU kampanye nanti juga terbit yang terbaru, kami juga akan segera sosialisasikan. Intinya Bapak Ibu sekalian, dalam PKPU baru tersebut diatur ada beberapa metode kampanye yang tidak diperbolehkan, yang semula diperbolehkan kemudian diubah tidak diperbolehkan. Hal ini dalam rangka untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Mengingat akhir-akhir ini ya, banyak usulan masyarakat untuk melakukan penundaan. Namun demikian dari hasil RDP penyelenggara pemilu di tingkat pusat, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP bersama pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan DPR RI Komisi 2 ini tetap kemarin menyepakati bahwa pilkada tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Namun ada ketentuan yang perlu diatur dalam regulasi. Yang pertama terkait dengan meniadakan kegiatan kampanye yang sifatnya menghadirkan massa yang besar, seperti rapat umum, konser musik, bazar, ulang tahun partai politik, ini ditiadakan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penegakan disiplin protokol COVID yang ketat
dan adanya sanksi hukum terkait dengan pelanggaran protokol COVID. Nah, PKPU yang baru saja terbit kami terima tadi pagi ini sudah mengakomodir beberapa kesimpulan dalam RDP. Sehingga mohon maaf terkait dengan protokol harus jaga pembatasan peserta, kami dengan segala hormat bagi mendadak menyampaikan perubahan undangan. Dan terima kasih atas pengertian dari Bapak sekalian. Nah, kami hormati, kami ucapkan selamat ya kepada masing-masing pasangan calon dan monggo ke depan pelaksanaan tahapan khususnya kampanye bisa dilaksanakan dengan tertib, aman, sejuk dan damai. Dan karena kita berada di tengah pandemi COVID, kami berharap keselamatan dan kesehatan masyarakat kita utamakan, agar semua senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan dan kesehatan sampai nanti di akhir tahapan Pilkada tahun 2020. Baik, demikian sekalian beberapa hal yang kami informasikan. Dan untuk selanjutnya PASK mohon izin kami akan melakukan penandatanganan berita acara rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati Gunung Kidul tahun 2020. Dan untuk selanjutnya nanti akan kami sampaikan surat keputusan kepada masing-masing pasangan calon. PA-nya dulu. Sambil menunggu PA, untuk sekalian kami menambahkan informasi terkait dengan laporan dana kampanye. Nah, kami hormati, kemarin sudah kami sampaikan surat pengantar sekaligus SK keputusan sebagai lampiran untuk pembukaan rekening khusus dana kampanye. Dan informasi yang kami terima semua alhamdulillah sudah membuka rekening khusus dana kampanye. Nah, kemudian tahap berikutnya Bapak sekalian, dalam pelaksanaan kampanye ini dalam rangka mewujudkan kampanye yang transparan, akuntabel, setara, dapat dipertanggungjawabkan, KPU telah mengatur terkait dengan kewajiban laporan penggunaan dana kampanye. Ya. Nah, ada 3 hal yang perlu dilaporkan. Yang pertama yaitu laporan awal dana kampanye. Ya, ini harus dilaporkan 1 hari sebelum pelaksanaan kampanye. Nah, kami sekalian, insya Allah tanggal 25 nanti kami akan menyiapkan tim helpdesk untuk menerima laporan awal dana kampanye sekalian dari jam 8 hingga pukul 18. Nah, karena ini sifatnya wajib, monggo nanti operator atau tim yang sudah ditunjuk untuk bisa mempersiapkan dan menyampaikan laporan awal dana kampanye. Nah, kemudian nanti di pertengahan tahapan kampanye ada laporan penggunaan sumbangan dana kampanye. Semua sumbangan masuk ya dari pihak-pihak yang sudah diatur dalam regulasi, pihak-pihak yang tidak dilarang ini mohon untuk bisa dilaporkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, nanti di akhir masa kampanye ada laporan sumbangan dan penggunaan dana kampanye. Ini juga mohon nanti bisa disampaikan. Nah, semua laporan dana kampanye yang disampaikan nanti akan diaudit oleh akuntan publik, kantor akuntan publik, yang kemudian nanti akan disimpulkan terkait dengan patuh tidak patuh, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian Bapak yang hormati, terkait dengan beberapa hal kegiatan kampanye dan laporan dana kampanye, insya Allah dalam waktu segera kami akan berkoordinasi dengan tim hukum Bapak sekalian dan kami sampaikan banyak informasi ke depan sehingga Bapak sekalian bisa mengikuti tahapan ini dengan tertib, lancar dan sukses sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, selanjutnya mohon izin kami akan melaksanakan penandatanganan berita acara dan sekaligus nanti SK, penetapan SK, dan akan kami sampaikan SK pada Bapak sekalian.
Bacaan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunung Kidul tahun 2020. Bapak yang hormati, selanjutnya akan kami bacakan surat keputusan KPU Gunung Kidul tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul nomor 173/PL-03/KPU/KPU/Kap/9 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Gunung Kidul tahun 2020. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul nomor 146/PP-01-13-BA/BA-KPU.Kap/9 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Gunung Kidul tahun 2020 tanggal 24 September 2020. Memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Gunung Kidul tahun 2020. Kesatu, menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Gunung Kidul tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, nomor urut dan daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati Gunung Kidul tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 digunakan untuk A. mencetak surat suara, B. keperluan kampanye, dan C. dipasang di setiap tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Wonosari pada tanggal 24 September 2020. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul nomor 173/PLDT/3/KPT/KP/KP/9 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Gunung Kidul tahun 2020. Nomor urut 1 pasangan calon bupati atas nama Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD. Wakil Bupati atas nama Mahmud Adi Widanto SIP. Partai politik pengusul: 1. Partai Amanat Nasional, 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 3. Partai Keadilan Sejahtera, 4. Partai Demokrat. Nomor urut pasangan calon 2 atas nama calon Bupati Dr. Andes Imawan Wahyudi MH, atas nama Wakil Bupati Martanti Suradewi DRA, diusung Partai Nasional Demokrat. Nomor urut pasangan calon 3 atas nama calon Bupati Dr. Andes Bambang Wisnu Handoyo, calon Wakil Bupati Benyamin Sudarmadi. Partai politik pengusul: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nomor urut pasangan calon 4
atas nama calon Bupati Sunaryanta, calon Wakil Bupati Heri Susanto, Eskom MSI. Partai politik pengusul: 1. Partai Golongan Karya, 2. Partai Kebangkitan Bangsa. Demikian usia kalian, surat keputusan terkait dengan penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon pemilihan peserta pemilihan Bupati Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan ditetapkan. Demikian sekalian pembacaan surat keputusan KPU Gunung Kidul tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan tahun 2020. Untuk selanjutnya kami rasa cukup dan nanti akan kami sampaikan surat keputusan pada masing-masing pasangan calon. Namun demikian mohon izin, sekiranya cukup rapat pleno terbuka, apakah bisa diakhiri? Bisa. Baik, dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 kami nyatakan ditutup. Waktu kami kembalikan bahwa kepada pembawa acara. Terima kasih. Ada hal yang kurang berkenan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan salinan surat keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul. Dimohon menempatkan diri Bapak Ahmadi Ruslan Hani. Dan dimohon berkenan menerima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Profesor Dr. Sutrisna Wibowo MPD dan Mahmud Ardi Widanto SIP. Selanjutnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, Dr. Andes Haji Imawan Wahyudi MH dan Martanti Sunardewi DRA. Terima kasih, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, Dr. Andes Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi. Selanjutnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto Eskom MSI.
dan Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul Bapak Tri Asmianto. Terima kasih, disilakan kembali ke tempat. Dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini akan dilaksanakan penandatanganan naskah deklarasi pemilihan Bupati Damai dan Fakta Integritas Penerapan Protokol Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang akan diawali dengan pembacaan deklarasi oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020. Pasangan calon dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, berikut deklarasi pemilihan damai dan fakta integritas yang akan dipandu oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gunung Kidul. Bapak, Ibu, bakal pasangan calon Bupati, Wakil Bupati Gunung Kidul beserta LO akan saya pandu untuk membacakan deklarasi pemilihan damai dan fakta integritas ini. Mohon untuk bisa menirukan apa yang saya bacakan. Deklarasi pemilihan damai dan fakta integritas. Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa dan dilandasi oleh semangat kebersamaan guna terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020, kami pasangan Bupati dan calon Bupati dan Wakil Bupati tim kampanye dan semua pendukung bersepakat untuk 1. Saling menghormati sesama pasangan calon, dalam melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020. 2. Tunduk dan taat pada peraturan pelaksanaan kampanye serta akan menjaga ketertiban dalam setiap kegiatan kampanye. 3. Menyelesaikan masalah yang terjadi dengan jalan musyawarah mufakat dan menghindari segala bentuk kekerasan, intrik, intimidasi, dan provokasi untuk meraih kemenangan. 4. Tidak melaksanakan praktek jual beli suara
manipulasi suara dan penyuapan kepada pemilih, serta penyelenggara pemilihan dalam bentuk apapun. 5. Menghormati proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih oleh penyelenggara pemilihan. 6. Menerima dengan ikhlas dan mengakui kemenangan yang sah pasangan calon lain dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada setiap tahapan pemilihan, serta siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian deklarasi pemilihan damai dan fakta integritas ini kami buat tanpa paksaan demi terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 yang aman, damai, sejuk, sehat, berintegritas dan demokratis. Terima kasih. Deklarasi selesai, dimohon untuk duduk kembali. Dilanjutkan penandatanganan naskah deklarasi. Diawali dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD dan Mahmud Ardi Widanto SIP.
Terima kasih, disilakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya pasangan calon nomor urut 2, Dr. Andes Imawan Wahyu DMH dan Martanti Sunardewi DRA. Terima kasih, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3, Dr. Andes Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi. Terima kasih, disilakan kembali ke tempat. Dan pasangan calon nomor urut 4, Sunaryanta dan Heri Susanto, Eskom MSI. Terima kasih, disilakan kembali ke tempat.
Dan berkenan menyaksikan Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Tri Asmianto. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Ahmadi Ruslan Hani. Penandatanganan deklarasi dan fakta integritas selesai. Disilakan kembali ke tempat dan hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Dan dengan demikian acara rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 dan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 telah selesai. Kami haturkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi tamu undangan. Pemilihan sejuk, aman, damai dan sehat untuk Gunung Kidul yang lebih baik. Dari kami pamit undur diri. Selamat siang, Gunung Kidul Handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.